Nah kemarin anak gue nanya nih sama gue. Dia nanya gini, papi, gimana sih caranya cari duit papi? Yang banyak, aku mau beli Toyota Supra. Karena dia masih kecil, gue jawabnya simpel guys. Dia nanya, ada detailnya sih sebenarnya. Dia nanya lebih ke arah, papi nyari duit kayak gimana? Nah, gue simpel menjawab karena ini ada sedikit semi tugas sekolah. Yang gue jawab adalah, papi buy cheap, sell high. Nah, udah main saham guys jadinya. Jadi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya gue jawab sesimpel itu, buy cheap, sell high. Beli murah, jual tinggi. Nah tapi sebetulnya gue antara bohong dan tidak, tapi that's the whole logic of generating money. Gimana cara mencari uang yang benar gitu ya. Bukan uang tuh banyak dicari guys, by doing illegal stuff, lu kerja tricking the system, which is menurut gua nggak ada yang long term gitu ya. Dan the most best way adalah buy cheap, sell high. Nah kan ngomong tuh gampang ya. Gimana caranya coy? Buy cheap terus bisa sell high. Gimana lu bisa buy cheap? Gimana lu bisa sell high juga? Nah ini kan nggak selalu bisa applicable ya. Banyak aspek yang mengcover gitu loh. Koneksi lah, timing lah, apalah segala macem lah, harga lah, pesaing lah, inilah, ono lah, pengalaman lah, modal lah, leverage lah, privilege lah, tekotok. Gue akan coba summarize. Ini lu gak bakal ketemu di buku bisnis manapun. Ini experience based. So tau kali kan. Nah, jadi kalau dari summarize yang gue dapat dari gimana caranya kita bisa buy cheap and then sell high, itu harus kita bisa memberikan added value. Ini dalam konteks apapun ya, kalian menjual apapun, mau entah jualan jasa, mau entah jualan barang, mau entah jual diri gitu kan. Konteks jual diri di sini kayak freelance atau ya apa aja lah, terserah lah. Gimana caranya kita get the cheapest possible, less time consuming, sell the highest maximum as possible. Nah, berikut adalah jabarannya. Pertama, lu harus bisa memberikan value. Ya, bukan pertama sih ini. Anyway, in general lu harus bisa memberikan value. Value itu apa? Ngomong pakai bahasa Inggris lu. Value itu lebih ke arah lu yang ngebedain lu itu apa. Terus kalau gue nggak punya value, gimana cara gue memberikan value? Itu kan sebetulnya di situ yang jadi pertanyaan semua orang gitu loh. Gimana caranya coy? Gue tahu, tapi gue nggak laku. Gue ngerti, tapi kok gue nggak dapet. Gue udah lakukan apa yang lu ngomongin, tapi tidak terjadi. Lu bohong. Gak. Di sini kan gue coba jelaskan bagaimana caranya kita bisa memberikan value, bisa membaca opportunity, dan menggunakan apa yang kita tahu, apa yang kita ada dengan kapasitas sekarang ini. Nah, setiap orang kan itu punya kelebihan yang beda-beda ya. Jadi tolong nanti gue akan bahas lebih lanjut, oke? Yang pertama, ini akan gue baca pertama itu adalah bagaimana memberikan value adalah first by giving convenience. Ini convenience ini gimana dicari? Maksudnya apa? Convenience itu adalah kenyamanan guys. Convenience itu adalah sebuah value yang terkadang sangat bodoh. Maksudnya apa terkadang sangat bodoh? Convenience itu perlu namanya akses, rajin, soft skills guys, rajin, akses ntar gue jelasin lagi. Itu personalities, niat itu dari diri sendiri, dan inisiatif. Maksudnya di sini gimana? Contoh konkret, lu kalau pernah naik mobil, pernah lah masih naik mobil, lu ke jalan tol macet, lu sering lihat kan abang-abang jual aqua, jual aqua dingin. Wih, lagi panas tuh abang supir truk, ditawarilah dia penjajah minuman. Dia menjajakan sebuah minuman si abang ini. Dia jualan barang aqua, mungkin merek yang lebih murah gitu ya. Modal 1.000, dia jual 5.000. Yang dia jual itu cuma convenience guys. Kenapa maksudnya di sini convenience adalah ini basically di Indo tuh udah sering banget dilakukan. Udah banyak banget dilakukan sama orang-orang. Cuma orang nggak bisa menjelaskan apa itu convenience gitu loh. Kenapa pekerjaan itu terjadi? Dengan menjajakan minuman di panasnya kemacetan, dia bisa dapat akses tuh. Bisa jalan kaki di tol. Hebat banget gak tuh? Dia bisa akses masuk, dia rajin, dia jalan kaki dari pinggir tol sampai ke tengah-tengah kemacetan.
dia juga peka cuy. Mungkin peka aja, kayak gue feeling gue si abang nih nongkrongin Google Map di 24 jam. Macet please, macet please, macet please, macet. Peka dia, langsung jalan ya. Terus dia niat guys, pokoknya gue gak ada alasan, setiap kali macet gue akan bawa Aqua yang udah gue standby dalam kulkas, dan gue akan jajakan itu ya. Dan inisiatif, dia kan teriak, bang, Aqua bang. Nah itu salah satu contoh adalah convenience. Contoh bisnis convenience yang sudah besar itu adalah Indomaret, Alfamaret ya, for example. Nah itu adalah salah satu contoh yang memberikan convenience, walaupun harga mereka itu lebih mahal sedikit. Orang rela ke sana karena short buyingnya lebih enak ya. Dateng, beli minuman satu, pulang. Ntar sore dikit dateng lagi, beli sabun, pulang. Karena ngapain gue belanja banyak-banyak kalau it's a walking distance, jaraknya deket dan gue bisa beli itu. Contohnya lagi adalah warung Madura mungkin, for example. Itu memberikan convenience juga tuh. Convenience-nya apa? Dia memberikan convenience. Dia tahu lu rokok tidak bisa beli, nggak semua orang bisa beli satu box, satu pack gitu ya. Dia akan jual ngeteng gitu loh, dan dia akan ada di dekat-dekat daerahmu. Itulah dia peka gitu guys. Oh si abang nih nggak bisa nih beli rokok, gue keteng, gue mahalin, dibeli juga, gue dapat untung ya. Itu adalah the way first method yang menurut gue itu effortless guys. Maksud gue di sini effortless adalah ya lu modal niat lah. Contoh di putaran balik tuh ada Pak Oga kan, ya kan? Dia perlu apa? Nggak perlu apa-apa. Dia cuma perlu rajin, peka, niat, inisiatif, sama urat aja dikit gitu. Dia berantem paling sama Pak Oga lain, merebutkan lokasi gitu kan. Akan tetapi dengan menjual logic convenience, lu bisa mendapatkan uang. Itu yang pertama ya. Jadi gue nggak akan bahas lebih lebar lagi, oke? Okay? Convenience itu adalah lu ada di saat orang butuh. Nah ini yang menarik nih menurut gue. Jadi selama lu memiliki itu ya, basic things ya, rajin, peka, niat, inisiatif, oke? Lu tuh nggak perlu anything else guys. Lu tidak perlu tuh namanya leverage lah, modal lah, capital lah. Lu nggak perlu tuh namanya koneksi lah, apa, nggak perlu, oke? Kita sebagai manusia, kita bisa memberikan value lebih melalui soft skills, yaitu dengan convenience. Tapi banyak juga bisnis yang sampai ujung, sampai gede, mereka cuma jualnya itu convenience, ya. Kita contoh yang gue tadi, misalnya Indomaret, Alfamaret, namanya juga convenience store ke orang-orang sekitar gitu. Salah satu contoh lain itu adalah waktu itu gue ke Thailand, okay? Di dalam itu harus pakai celana. Nah ada si ibu-ibu datengin nongkrong di setiap orang berhenti kendaraan umum. Dia akan menjual barang celana. Dia akan bilang, cannot, inside, cannot we, you have to, lah, nggak tahu lah. Intinya lu harus pakai sarung di dalam guys. Dia menjajakan sarungnya di convenience spot, di tempat lu berhenti, ya, agar lu bisa masuk ke dalam. Walaupun di dalam harganya lebih murah guys. Harganya di luar sama dia itu 2 kali lipat, sama di dalam setengahnya. Nah, karena dia memberikan convenience, informasi dia kasih, oke, menyelesaikan masalah orang, ya kan, dia menjajakan, namanya juga usaha, convenience, dia nggak punya modal. Dia cuma tahu, oh, lu turis, lu tidak ngerti, gua akan berusaha jual ini ke lu, oke, nothing personal, it's just business. Mungkin lu akan merasa tertipu di dalam, karena lu tahu di dalam ternyata ada yang jual setengah harga, but it's okay, it's a business. Lu say yes, it's your yes, not my problem. By selling this convenience aja udah cukup menurut gue. Ya. Tapi karena zaman itu semakin sulit, selling convenience itu sedikit challenging ya. Kalau lu ngomong hanya jualan convenience saja. Kenapa begitu? Karena di teori supply, namanya, lu kalau udah belum nonton logika supply chain, nonton dulu, okay? Nah, ada yang namanya barrier to entry. Gimana lu tidak tersaingi? Itu kan itu yang penting kan sebenarnya kan. Semakin banyak supply, harga semakin jatuh. Nah, ini kan yang semakin sulit nih sebenarnya untuk ditebas gitu loh.
Kalau lu hanya menjualkan convenience tanpa melibatkan hal lain, lu hanya cuma jualan rajin, peka, niat, inisiatif, itu gampang tergantikan guys. Jadi lu bisa buy cheap sell high, itu temporer. Nah, sampai orang lain melihat, wih, dia bisa, gue juga mau. Gampang caranya. Ikutan lah. Dia cuan, gue juga mau cuan. Nah, namanya barrier to entry. Lu punya bisnis model, atau bukan bisnis model ya, cara lu mencari uang itu terlalu gampang ditiru. Gak ada skillnya orang bilang. Nah, ini yang jadi sulit sebenarnya, yang membuat kita itu gimana caranya ya? Ya kalau bisa kita bisa sustain, betul ya? Karena di dunia cara nyari duit itu dunia berkembang terus, evolving terus. Cara tahun kemarin nggak applicable di tahun ini gitu loh. Kenapa? Level of convenience-nya beda gitu loh. Dulu orang beli di toko, sekarang orang beli pencet-pencet HP gitu loh. Pencet-pencet HP beli, nggak ada orang ke toko lagi. Nah itu kan udah level of convenience yang dijual ya gitu. Bisnis online gitu. Ngerti gak sih? Pedagang sepi, Tanah Abang sepi misalkan. Enggak, sebenarnya bukan sepi di sananya, tapi lebih yang ini itu loh, convenience lu nggak dapet. Convenience itu penting guys. Kenapa? Customer itu mau dimanjakan. Semakin Anda memanjakan customer, mempermudah dia dan mempermudah akses akan keinginan dia, disitulah uang akan datang ke Anda gitu. That's what people sell inconvenience. Kenapa makanya banyak bisnis offline itu terbantai sama online? Karena mostly convenience-nya kalah. Lu nggak mungkin cuma mau beli apa ya? Lu mau beli pulpen 1 biji gitu, lu ke mall, ke Gramedia gitu kan nggak mungkin gitu ya. Ya kalau di Shopee bisa free ongkir beli pulpen 1 box, ngapain gue mesti ke toko aja gitu, parkirnya udah 2.000, belum bensin, belum waktu. Kayak gitu. Okay, convenience is a method to sell by cheap, sell high. Tapi lagi ya. Tapi bang, di online harganya hancur bang. Nah ini balik lagi guys, tadi yang gue bahas. Karena rajin, peka, niat, inisiatif, di situ gue nggak mention capital ya guys. Gue nggak stated modal, oke? Okay? Untuk achieve convenience, sometimes gak perlu modal. Nah ini jadi permasalahan. Barrier to entry lu terlalu mudah. Lu buka toko, cuma modal klik-klik mouse doang, kebuka toko coy. Betul ya? Anjing kali kan kasarnya. Barrier to entry jadi easier, everybody can do, selama mereka pegang barangnya atau ada yang modalin or whatever fuck it is lah. Oke. Barrier to entry-nya itu terlalu mudah sehingga harga kegerus terus. Dia jual 5.000, gue jual 4.900, 4.800 terus aja tuh. Ya. Because of barrier to entry-nya tuh terlalu mudah, lu cuma modal niat, peka, inisiatif, bla bla bla, cuma ngerti internet, lu bisa jualan. Zaman dulu orang mau buka toko, modal dulu sewa 200 juta, bos. Belum barangnya, bos. Belum baju karyawan, bos. Nah, 500 juta merem, hilang nggak tahu kemana itu. Nah di situ kan baru buka aja udah segitu gitu. Sekarang lu mau buka toko, ya elah lu tinggal klik Tokopedia pak, kebuka toko. Anjing kali kan. Itu adalah convenience. Makanya lu kalau hanya mengandalkan convenience, oke, harga lu akan kegerus terus. Ada other things. Ke nomor kedua itu adalah quality. Quality itu apaan? Quality itu adalah sesuatu yang customer bisa dapat. Itu requires namanya ilmu pengetahuan dan skill. Nah ini adalah basic education system yang ada di Indonesia. Bukan di Indonesia sih, di dunia lah basically. Misalkan gue bos, panggil bos dulu. Gue mau cari orang yang berkualitas. Apa yang gue lihat? Ya, lu tahu jawabannya. Mana S1 lu? Mana S2 lu? Mana kualifikasi lu? Karena gue mau kualitas. Gue nggak mau abisin waktu gue ngarepin gue mengandalkan convenience doang gitu loh. Ya, gue mau nyari orang yang ada kebetulan aja lewat depan muka,
gue hire gitu kan, nggak mungkin ya. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau kualitas, karena gue nggak mau habisin waktu gue. Ilmu pengetahuan dan skill ini cuma bukan, ini basic lah ya, maybe everybody already know this, oke? Lu punya kualifikasi, berarti lu punya ilmu pengetahuan dan basic skill. Tapi di bisnis juga, kualitas itu perlu ilmu dan skill juga gitu loh. Jadi itu sebetulnya adalah dengan memberikan convenience plus ilmu pengetahuan dan skill dan memberikan kualitas ke sebuah barang atau sebuah produk, lu akan lebih more likely untuk dipilih oleh konsumen. Ya, lu lebih bisa baca buy cheap, lu bisa sell high. Sorry bang, harga tetangga boleh lebih murah, kualitas nggak lebih hebat, gitu ya. Nah, lu boleh toko sebelah, dia bisa ini nggak? Bisa, Nah, kayak gitu. Itu adalah dengan added value qualities. Business applied, nyari kerja applied, freelance pun applied. Gitu loh. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan dan skill saya, Pak. Saya sertifikasinya beta. Saya lulusan universitas ternama, gitu. Saya punya sertifikasi dari Microsoft, Google, Apple, semangka, pepaya. Itu memberikan added value sehingga kita lebih mudah menjual dan bisa memberikan harga yang jauh lebih tinggi. Nggak jauh lebih tinggi, lebih tinggi lah. Nah, baru poin nomor 2 nih guys ya. Sabar, masih banyak. Di luar kualitas ada yang namanya nomor 3. Nomor 3 itu adalah trust, guys. Kepercayaan. Nah, di sini mahal nih. Okay, this is trust is the hardest thing to do. Kenapa kualitas itu, trust itu didapat dari kualitas ditambah. Nah, ini gue ada seperti ditambah konsistensi. Nah, ini susah nih guys. Trust itu didapat dari kualitas yang kau jaga sedemikian rupa dan konsisten sepanjang waktu. Jadi misalkan, oke, lu tukang servis motor, cuma tukang servis motornya lu anggot-anggotan gitu. Kadang bener, kadang nggak bener. Lu jual mahal lagi, nggak ada yang orang mau balik ke lu. Kenapa? Lu sekali bisa memberikan kualitas, tapi lu tidak bisa menjaga konsistensi sebuah service, product, or values. Lu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Lu akan gampang tersaingi, terutama dengan teknik convenient. Misalkan, dia mah bengkel mah asal aja, skillnya nggak ada, dia cetek, ntar dia ngerti, ntar dia nggak, dia cuma ngerti Honda doang aja, dia tahu ilmu pengetahuan, ya, dia tahu Honda aja, Suzuki, Yamaha nggak ngerti dia. Nah, lu udah kalah quality tuh, ya. Terus juga dibilang, itu orangnya juga rada gila, anggot-anggotan, lu nggak punya trust lagi. Lu buy cheap, sell high, bisa sebentar, bertahan nggak bakal, bullshit, tekotok. Sebentaran bangkrut kau, GG sebentar aja kau, ya. Trust itu dibentuk dengan konsistensi, ditambah branding. Nah, branding ini terserah guys, branding ini banyak aspek, ya. Branding itu adalah nama baik. Kalau di dalam konteks gue, branding itu adalah branding itu adalah nama baik guys. Jadi kalau kalian udah punya ilmu pengetahuan dan skill, tapi kalian punya shitty attitude misalnya, oke, secara branding kalian tuh buruk gitu loh. Secara trust kalian itu minus, karena kalian cuma punya ilmu pengetahuan dan skill tapi tidak bisa konsisten, dan branding kalian buruk misalkan, ya. Jadi gue mau pakai ini dong, misalkan sebuah bisnis ya, kayak Google review aja kan, for example. Oke, kalau dia banyak bintang 2, bintang 1, bintang 2, bintang 1, atau review Tokopedia gitu, konsistensinya tidak bisa dijaga, brandingnya banyak yang bintang 1, bintang 2 gitu di produknya, maka tidak akan laku guys. Orang nggak berani untuk mencoba, karena orang tuh nggak mau coba-coba ya, gitu ya. Di saat trust lu udah broken, di saat trust lu itu tidak ada, maka masa kejayaan Anda akan sirna. Itu udah sesimpel. Itu yang ketiga guys. Sabar dulu, masih ada lagi. Yang keempat itu adalah rekomendasi. Di sini, di dunia ini, gimana caranya kita buy cheap sell high? Adalah salah satu caranya adalah through recommendations.
Dan menariknya itu adalah, ini kan sebenarnya kalau dibahas dari segi marketing juga bisa sih sebenarnya, word of mouth marketing lah, atau referral lah, or whatever the fuck this lah. Oke. Rekomendasi itu sangat, bukan nggak diharuskan. Lu bilang diharuskan atau enggak sih menurut gua. Oke. Tapi akan mempermudah hidup Anda. Tahu bedanya ya, harus dan mempermudah. Perlu nggak rekomendasi? Nggak. Mau nggak rekomendasi? Mau. Nah, gimana cara kita mendapatkan rekomendasi? Contoh, lu anak freelance, ya. Mungkin kalian udah nggak usah dibahas lah. Oke. Kalian sebuah anak freelance desain, kalian desainnya jago banget gitu loh. Ya, tapi kalian nggak punya rekomendasi gitu loh. Job kalian sepi, gitu. Tapi ada yang desainer nih, dia biasa aja nih, cara ilustrasi dia biasa aja, tapi ilmu pengetahuan B aja, kalah sama lo yang skillnya mungkin tingkat dewa seniman gitu kan. Secara trust tapi dan konsistensi dia terjaga guys, udah sejajar nih sama lo. Sedangkan lo, karena lo berasa lo hebat, lo berasa desain lo eksklusif gitu, lo gak mau jaga konsistensi. Gue desain ya tunggu gue mod lah, tunggu ide gue dateng lah gitu. Ya, konsistensi kalian tuh. Nah, kalau dia quality and trust-nya udah ada, itu secara nalar itu udah sejajar. Plus ditambah karena dia menjaga trust dan branding dia baik, dia dapat rekomendasi. Udah, yang skillful pun kalah sama yang ini, yang B aja, biasa-biasa aja, tapi dia kerja selalu totalitas. Convenience, niat peka, ya, niat peka. Dia selalu tanya gimana hasil result desainnya, suka nggak gitu kan, dengan sopan ya. Inisiatif, alah ya bulan ini ada promo nih 11 mau saya bantu desainnya nggak, satu desain 500.000 kayak gitu ya. Ada inisiatifnya, convenience wise dia dapat. Okay. Secara kualitas dia mungkin biasa aja, tapi ada ilmunya, trustable karena konsistensinya dijaga, ya, brandingnya juga baik nih orang, dan dia dapat rekomendasi dari klien-klien yang lain karena yang ininya, sisanya yang tadi dijaga sama dia. Nah, branded nih guys, ya, ribet kan, anjing juga, nyari duit susah bener lah. Nyari duit susah bener dah. Sebenarnya bukan nyari duit guys, ya, teori ini adalah gimana cara lu bisa kaya. Gimana cara dapetin rekomendasi? Nah, ini gue udah stated. Pertama itu lu perlu portfolio. Lu terbukti guys, ya. Portfolio cuma perlu skill doang. Kok juga bisa bikin oke. Kedua, ini yang orang missing out adalah waktu. Di dunia ini gak ada yang instan. You need recommendations. Oke. Ketiga, lu perlu koneksi cuy. Kadang koneksi ini juga tidak ada, cuma perlu portfolio dan waktu. Tapi terjadilah rekomendasi, terjadi. Salah satu aja. Lu cuma perlu salah satu ini, portfolio, waktu, koneksi. Choose to, you get it, oke? Lu dapet waktu dan koneksi, ya bisa aja. Lama-lama kebentuk koneksinya, ya kan? Lu punya portfolio, lu punya waktu, ya sabar aja. Entah juga nasib ketemuin jodoh lu gitu. Ya, portfolio dan koneksi, apalagi enak. Tapi kalau dapet tiga-tiganya, kenyang kau. Kenyang kau, rekomendasinya. Yes. Branding jago, kualitas dijaga, ya kan? Convenience, rajin lagi. I see, bye. Kaya lah kau. Nah, secara nalar, kalau kalian bisa apply these recommendations ke apapun yang kalian kerjakan, ya, entah freelance, entah kerja sama orang, entah whatever the fuck, atau kalian berbisnis, atau kalian berdagang, atau kalian apapun itu diperlukan guys. Kenapa? Without this fucking recommendation, lu gak akan bisa ditrusted. Kenapa? Orang tahu lu punya konsistensi tidak dijaga. Lu punya skill tapi lu tidak konsisten. So, what's the difference? Oke. Terus lu gak ada inisiatif, lu gak ada peka, lu gak niat, lu gak jujur misalkan, oke? Dan secara branding, lu juga buruk jadinya gitu loh. So, you won't get the recommendations. Rekomendasi itu susah sekali untuk didapat, terutama orang kalau udah di atas. Orang kalau udah di atas itu nggak berani sembarangan untuk rekomen orang guys. Kenapa? Kalau kecewa kita yang disalahin, padahal bukan kita yang salah. Anjing juga emang.
But anyway, jadi gak enak ya gitu ya. Oke, adalah personal, karena nggak sembarangan orang mau rekomendasi. Gua aja nggak mau sembarangan rekomendasiin orang. Kenapa? Mind your own fucking business lah. Oke, jangan ribet lah. Oke, itu 4 guys. Sabar, masih ada. Yang kelima adalah opportunity dan timing. Nah, ini menarik nih ya, opportunity dan timing. Opportunity dan timing ini kadang-kadang orang interpretnya sebagai hoki. Dia mah hoki. Nah, dia mah pas aja tuh ya, gitu ya. Dia mah beruntung aja. Gua kalau kayak gini aja juga, gua gitu. Gitu. Alah lo, berat lo. Gue jadi julid sih anjing juga. Anyway, opportunity timing ini didapatnya dari mana? Lu kan sering kan ketemu orang yang bisa tiba-tiba gitu, tiba-tiba anjing bisa tiba-tiba kaya, wow gitu kan. Ada yang bisa tiba-tiba wih gitu. This opportunity timing itu menarik guys. Kenapa? Ini sedikit a bit mix, oke? A bit mix. Jadi a bit mix. Mixnya itu dari sini. Pertama adalah lu paham dengan topiknya. Kebetulan, misalkan lu kayak kemarin zaman COVID guys. Contoh zaman udah paling gampang tuh zaman COVID. Kalau lu memang kebetulan pedagang sepeda yang sepi, ya tersinggung nih, pedagang sepeda lagi nonton. Opportunity datang karena pas COVID itu tiba-tiba sepeda ngehits guys. Sepeda lu tiba-tiba ludas. Ya kan, lu masukin satu kontainer, lu udah dapat tuh, lu ngerti topiknya guys, dan lu kondisinya peka. Orang anjing lagi ngehits nih, oke, gitu kan. Barang gue laku, wow. Opportunity timing, lagi viral nih, lagi dibutuhkan, oke. Dan itu pas kondisinya dengan lu lagi emang begitu gitu. Lu harus ngerti dulu barangnya gitu loh. Kalau lu nggak ngerti barangnya, nggak pernah impornya, nggak pernah masukinnya, nggak tahu pabriknya, segala macem, juga lu nggak bisa dapat itu opportunity timing. It's not for you. It's not for you. Ya nggak usah tam lah jadi orang anjing. Semua mau lu makan, nggak bisa juga. Lagi rame apa sekarang? Nggak bisa begitu kadang-kadang guys. Lu bisa buy cheap sell hard tapi temporer gitu. Karena lu cuma memanfaatkan opportunity timing itu doang. Sisanya nih dari atas bawah kalian cuekin. Emang mata duitan. Akan tetapi ada satu hal yang missing, yang paling kanan itu, namanya resiko. Tidak semua orang berani mengambil resikonya gitu. Contoh, lu tahu lagi hits, lu paham topiknya, kondisi, keadaan, peka juga, lu tahu exactly barang lu ludes, tapi emang kondisinya lu nggak berani ambil resiko. Duit tuh lagi pas-pasan. Aduh, gue lagi gak ada duit lagi. Gue bisa nih masukin barang nih 1000 piece, gue tahu pasti laku, tapi gue nggak berani lah bro, ya kan? Kenapa bro? Aduh, cicilan gue masih banyak, gitu. Aduh, gue nggak berani lah, gue utang bang wah, mau anak wah, mau makan apa wah, gitu ya. Nanti resikonya aing nggak beli sepeda, aing mesti jual mobil, jual rumah, aduh entah anak gua kasihan lah sama. Nah ini di sini kayak gitu, yang resikonya kadang orang nggak berani ambil. Pas lu pedagang sepeda, emang anjing topiknya kena, ya kan, kondisinya COVID lagi pada main sepeda, cuan, lu peka lagi, gue tahu itu, tapi lu nggak berani beresiko, sama aja bohong. Opportunity timing, it's another thing where you can buy cheap and sell high. Banyak kan kasus seperti itu ya guys ya. Nah, kalian bisa jabarin sendiri. Nah, itu yang cross my mind itu cuma itu doang sementara ini. Kenapa? Opportunity timing itu not my thing. Kalau lu nanya gue, wah lagi hot nih, gas gitu kan. Ya tahu sih. Gue juga pernah kena sekali wave kayak gitu. Memang kenyang bos, kenyang, gendut perut lo. Yeah. Overtime itu penting sekali. Contoh kayak kemarin tuh TikTok kasusnya kan. Itu kan opportunity timing sekali ya. Lagi hot nih, lagi rame nih segala macam bla 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 bla. Wah, semua lari ke TikTok. Toto tutup main thread juga kan. Lu lupa aspek yang lain tuh ke atas. Itu opportunity timing, di mana lu bisa buy cheap
sell high. Contoh dalam dunia freelance dan bekerja itu adalah, contohnya itu loh, misalkan ya, waktu kemarin lagi teknologi boom itu startup booming startup, mungkin sekitar 10 tahun lalu atau ya maybe 10 tahun lalu, dimana posisi IT itu sangat-sangat dibutuhkan guys. Posisi IT itu udah crucial sekali gitu loh. Kenapa? Wah, nyari IT di Indonesia tuh setengah mati gitu loh. Orang willing to pay any fucking dollars to get that kind of service. Nah, di situ emang kebetulan lu lulusan IT gitu, dan lu tahu, ngerti kebutuhannya, lu peka juga, dan lu berani resign dari perusahaan lu apply tempat kerja lain. Nah, itu kan opportunity timing ya. Walaupun nanti ada masa surutnya juga gitu, tapi kan ya namanya dunia ya guys, ada naik, ada turun, dunia berputar, roda berputar. Udah belum kok? Itu doang by chip sehat? Enggak, ada satu lagi, raja terakhirnya bos, adalah Hauga. Wah, Haiga, wah by chip bisa sell high. Gimana kok bisa by chip? Gimana nggak bisa by chip? Ana bisa sell high, tapi Ana nggak dapat by chipnya. Wah, gimana? Wah, harga modal ngai lo masih tinggi, nggak bisa saingan. Gimana caranya? Iya itu gue tulis koneksi. Susah kan anjing. Sama apa lagi? Modal bos. To get the cheapest price, to beat the competitors. Ya, canggih kali bahasa Inggrisku. Lu perlu koneksi. Pertama, lu tahu pabriknya. Wish, mantap kali kan. Kedua, lu kenal pabriknya. Emang situ punya duitnya? Nggak ada. Nah, itu problemnya. Nah, again, di sini adalah gimana dapetin harganya. Ya, kenapa? Untuk able to give a best values, kita harus get bottom rock price. Ini harga nggak applied di freelance atau segala macam ya. Apply juga maybe untuk dapetin banyak klien gitu. Lu perlu koneksi dan modal. Nah, ini koneksi dan modal ini nggak skippable. Jadi biasanya untuk achieve buy cheap sell high, harga itu secara dagang dan bisnis itu sangat diperlukan. Misalkan lu butuh tender nih, proyek untuk sekian puluh ribu batang besi misalkan gitu ya. Lu udah dapat nih opportunity-nya gitu loh. Cuma lu gak punya koneksinya gitu kan. Aduh, andai gue punya kenal pabrik di Cina. Sedangkan timing lu tidak memungkinkan. Gimana caranya? Ya lu beli lokal lu nggak kenal sama orangnya, ya kan? Nggak kenal sama orangnya, lu nggak ada waktu segala macam bla 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 bla. Lu mau angkat telepon pun nggak ada waktu, telepon orang, nggak ada koneksinya, nggak dapat, harga rendah, nggak tembus pula itu tender. Dapat tender pun harga nggak masuk, nggak punya modal, sama pun pula bohong aja gitu. Nah, kalau secara harga kalian you know what I mean, oke? Lu gimana cara dapat bottom rock price gitu? Ya udah, lu koneksi modal, dah di luar itu terserah lu. Nah, ada lagi nggak? Sayang sekali tidak ada. Bukannya tidak ada ya, sementara ini yang gue tahu. Summarize-nya adalah apapun, ini specifically video buat anak gue maybe, oke? Apapun yang engkau akan lakukan di dunia ini, apapun itu, apapun kau punya passion, oke? Passion lah, terserah lah, oke? Nobody gonna tell you what to fucking do. Keep this convenience, quality, trust, recommendations, opportunity, and if possible, you know the price. Kenapa begitu? Kenapa? Kalau lu cuma mengandalkan satu atau dua, Anda less likely akan berhasil. Tai lu bang, sok tahu sampai muncrat gua ngomong. Gue buktinya bisa, betul, bisa. Sekarang gue tanya, bisa bertahan berapa lama lu? Kan? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun? You will never ever can sustain that long. Lu gak bisa bertahan lama. Kenapa? Ini formula saya bentuk. Pinter kali kan gue? Gue bentuk. Ini berdasarkan observe dan analisa gue pribadi.
kok bisa sih orang begitu? Kok bisa ya dia begini? Kok dia bisa kaya si anjing? Kok dia bisa punya banyak duit? Kok dia bisa jualan kayak begini? Kok dia bisa kaya? Kok dia gua enggak? Nah, dengan menekankan ini, camkan di kepala kau masing-masing. Anyway, gue nggak ada stated cheating the system atau nipu orang, nggak ada ya. Oke, not my thing. Lu most likely kan bisa strive, survive, dan sukses in life by buying cheap, selling as high as possible. Nah, bagi ada yang ingin bertanya lebih lanjut, ya apa sih bang, ini by the way garis besar aja ya. Oke, mungkin udah detail, udah setengah jam lebih videonya juga. Silahkan komen. I'm very happy to explain it more. Ya, karena gue juga terlalu banyak di kepala gue sampai gue bingung meluarkan dengan kata-kata. So